Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Septia Farha. Saya akan menjelaskan pembebasan Irian Barat. Latar belakang pembebasan Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu 1 tahun setelah penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Dalam upaya pembebasan tersebut, bangsa Indonesia menggunakan dua cara. Yang pertama, cara diplomasi baik dengan Belanda maupun dalam forum internasional. Yang kedua, dengan cara konfrontasi, baik konfrontasi politik, ekonomi maupun militer. Yang pertama, perjuangan merebut Irian Barat melalui diplomasi. Sekalipun pada tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan di Indonesia dari RIS menjadi NKRI. Tetapi masalah Irian Barat belum terselesaikan. Beberapa langkah diplomasi dalam penyelesaian Irian Barat. Yang pertama, perjuangan merebut Irian Barat melalui diplomasi. Sekalipun pada tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan di Indonesia dari RIS menjadi NKRI. Tetapi masalah Irian Barat belum terselesaikan juga. Berikut ini beberapa langkah diplomasi dalam penyelesaian Irian Barat. Yang pertama, tanggal 4 Desember 1950 diadakan Konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi itu, Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure, namun ditolak oleh Belanda. Yang kedua, pada bulan Desember 1951 diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan ini membahas pembatalan Uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI, namun gagal. Yang ketiga, pada bulan September 1952, Indonesia mengirim nota politik tentang perundingan Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat, namun gagal. Yang terakhir, perjuangan diplomasi tingkat internasional. Yang kedua, melalui konfrontasi. Pemerintah Indonesia secara bertahap mulai mengambil langkah yang konkret dalam pembebasan Irian Barat. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui konfrontasi ekonomi, politik, dan militer. Nah, yang pertama, konferensi ekonomi. Sejak tahun 1957, Indonesia melancarkan aksinya dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi di bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindak-tindakan berikut. Yang pertama, nasionalisasi De Javace di Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951. Yang kedua, pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda atau KLM melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. Yang keempat, pemogokan buruh secara total dalam perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. Yang terakhir, semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957. Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambil alihan atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Nederland C, Handel, Maatskappij atau NHM menjadi Bank Dagang Negara, Bank Eskomto, dan Percetakan De Unie. Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda. Bahkan negara-negara barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang. Bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958. Nah, yang B ini konfrontasi politik. Di samping melalui konfrontasi ekonomi, pemerintah juga
melakukan konfrontasi politik. Pada tahun 1956, secara sepihak, Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU nomor 13 tahun 1956. Kemudian, untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Soasui. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda, serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasil. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cendrawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI. Pada tanggal 4 Januari 1958, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB. Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1956. Pada tanggal 17 Agustus 1960. Nah, yang C, konfrontasi militer. Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Trikomando Rakyat atau yang biasa disebut Trikora yang dibacakan Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Trikomando Rakyat berisi yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, hibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komandan Mandala Pembebasan Irian Barat. Nah, yang ketiga, awal tahun 1964, fase konsolidasi dengan mendudukan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa Laut Aru. Ketiga MTB tersebut diserang oleh Belanda dari laut dan udara. Ketika itu, ketiga kapal tersebut sedang mengadakan patroli di Laut Aru. Komodor Yos Sudarso segera mengambil alih komando MTB atau Macan Tutul dan Komodor Yos Sudarso segera mengambil alih komando MTB Macan Tutul dan memerintahkan kedua MTB lainnya, Wiratno dan Komodor Yos Sudarso terbakar dan tenggelam. Dalam rangka konfrontasi, pemerintah Indonesia mengadakan operasi militer. Operasi militer yang dilaksanakan antara lain Operasi Serigala atau Serang Jeli, Jendela Info, dan Teminabuan. Operasi Naga di Merauke, Operasi Banteng Karaton di Fakfak, Kaimana, dan untuk mengenang peristiwa Operasi Jaya Wijaya. Operasi yang terakhir, tempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Setiap tanggal 15 dilaksanakan adalah Operasi Wisnu Murti. Operasi ini diperingati sebagai hari dilaksanakannya saat penyerahan Irian Barat kepada RI, peristiwa laut dan samudra. Pada tanggal 1 Mei 1963, pada tanggal yang sama, Komando Mandala juga resmi membubarkan diri.
Yang C, pelaksanaan pepera di Irian Barat. Konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat mendapat perhatian dunia. Badan PBB pun mulai menunjukkan perhatiannya dengan mengutus Ellsworth Bunker atau seorang diplomat Amerika Serikat untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat yang terkenal dengan nama Rencana Bunker atau Bunker's Plan. Berikut ini adalah isi rencana Bunker. Yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA. Yang kedua, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat. Apakah ingin memisahkan diri? Yang kedua, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat. Apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu dengan RI? Pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Untuk menghindari bentrokan fisik di antara pihak yang bersengketa, diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama 1 tahun. Penyerahan Irian Barat, pemerintah Indonesia menyetujui usul tersebut. Namun Belanda menolaknya. Amerika Serikat yang semula mendukung posisi Belanda berbalik menekan Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1962, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Rundingan itu menghasilkan kesepakatan yang diberi nama dengan Perjanjian New York. Isi Perjanjian New York yang pertama adalah penghentian permusuhan. Yang kedua, setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA. Yang keempat, Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. Yang kelima, bendera Indonesia mulai berkibar tanggal 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963. Pada tahun 1969, diadakan penentuan pendapat rakyat atau yang biasa disebut pepera. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan New York, Sekjen PBB Rolls Bennett dari Guatemala sebagai gubernur UNTEA, wakil Sekjen PBB di Irian Barat berdasar persetujuan New York tahun 1962 di Irian Barat, Act of Free Choice atau penentuan pendapat rakyat atau yang bisa disebut pepera. Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Peran UNTEA dalam pengembalian Irian Barat. Yang pertama, menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda. Yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat dalam satu masa tertentu. Yang ketiga, menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia. Peranan yang berikutnya, peranan Uni Soviet dalam pembebasan Irian Barat. Berikutnya, peranan Uni Soviet dalam pembebasan Irian Barat. Uni Soviet ternyata punya peranan penting dalam membantu pembebasan Irian Barat, atau sekarang lebih dikenal dengan Papua. Campur tangan positif Soviet terlihat dalam beberapa bantuan yang diberikannya kepada pemerintah Indonesia ketika itu.
Presiden pertama Indonesia, Soekarno-Hatta, menjelaskan saat Indonesia merdeka dan kemerdekaan diakui oleh Belanda, hanya tinggal Irian Barat yang belum mendapat pengakuan sebagai bagian NKRI. Soekarno pun mulai bergerak untuk membebaskan Irian Barat. Upaya ia mulai dengan melakukan negosiasi dengan Belanda. Namun, langkah itu gagal. Setelah itu, Soekarno mencoba menggalang dukung melalui PBB. Hasilnya ternyata sama saja. Tak patah arang, sang proklamator memutuskan mengunjungi Moskow. Di sana, dirinya bersama pemimpin Soviet, ia membahas permasalahan Irian Barat. Pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev, yang mendukung gerakan anti-kolonialisme di Asia dan Afrika, dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia. Dukungan Moskow ditunjukkan dengan persenjataan Angkatan Bersenjata Indonesia. Dipasoknya senjata dari Uni Soviet membuat Indonesia terlibat konfrontasi dengan Belanda pada tahun 1960. Fase akhir konfrontasi ini pun akhirnya tak cuma melibatkan RI dengan Belanda. AS dan NATO akhirnya turun tangan. Melihat kondisi tersebut, Menlu Indonesia Subandrio memilih terbang ke Soviet untuk kembali bertemu Khrushchev. Subandrio akhirnya memberitahu hasil pembicaraan dengan Amerika Serikat. Negara Paman Sam akhirnya mengambil keputusan besar yang sangat terkait dengan keinginan mereka menghindari potensi pecahnya kembali Perang Dunia. Akhirnya, di bawah tekanan Amerika Serikat, pada Agustus 1962, Belanda sepakat menyerahkan Irian Barat ke otoritas PBB atau UNTEA. Di 1963, wilayah Irian Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia. Berikutnya, peranan Amerika Serikat. Amerika punya alasan kuat untuk mencampuri status Irian Barat. Konteks Perang Dingin, misalnya, menjadi salah satu pertimbangan Amerika. Terlebih lagi, Soviet telah bermanuver untuk mendekatkan diri kepada Indonesia demi memperkuat hegemoninya. Naiknya John F. Kennedy sebagai Presiden Amerika Serikat pada 1961 membuat persaingan dengan Uni Soviet, khususnya untuk kawasan timur, jauh semakin memanas. Kennedy menegaskan Amerika Serikat bersedia membantu Indonesia untuk mengatasi masalah Irian Barat. Kennedy bahkan sudah menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 18 juta dolar Amerika Serikat. Untuk mengalihkan kedekatan Soekarno dengan Uni Soviet, Mohtar Lubis. Di sisi lain, Amerika Serikat menekan Belanda agar bersedia berembuk dengan Indonesia untuk membicarakan status wilayah Papua bagian barat. Jika tidak, Kennedy mengancam dan akan menghentikan bantuan Amerika Serikat kepada Belanda. Dengan demikian, Amerika Serikat mempunyai dua agenda besar untuk memuluskan kepentingannya di Irian Barat. Meskipun dari dua presiden yang berbeda, seperti yang ditulis Benny Pakage dalam artikelnya, Kedudukan Orang Papua dalam Perjanjian New York, di Suara Papua pada tanggal 14 Agustus 2019. Amerika telah turut bermain sebagai pihak pertama dalam kasus New York Agreement 15 Agustus 1962 untuk kepentingannya, baik demi kepentingan melawan masuknya Indonesia dalam jaringan Soviet maupun untuk penguasaan kekayaan alam Papua melalui Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 1963, wilayah Papua bagian barat akhirnya resmi diserahkan kepada Indonesia dari Belanda melalui mediasi UNTEA. Meskipun terdengar suara-suara yang mengecam lantaran tidak dilibatkannya orang-orang Papua dalam perjanjian New York tersebut. Setelah referendum 1969 atau yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat atau PPRA, rakyat Irian Barat dengan suara bulat memilih bergabung dengan Indonesia.
meskipun dibantah oleh beberapa pengamat Barat. Hasil referendum diterima oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia, serta 81 anggota PBB lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.